Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuruddin Al-Amin. Saya mengajar SKI di MI Nurul Burhan Blingoh dan sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24240111419. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum memulai pelajaran, silakan untuk Somad maju ke depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk memperkuat kepancasilaan kita, mari kita ucapkan Pancasila dengan dipimpin oleh Mas Somad. Silakan. Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, kalian tahu apa manfaatnya berdoa sebelum masuk sekolah? Manfaatnya yang pertama itu kita mengingat pencipta kita siapa. Dan kita sebelum melakukan sesuatu kegiatan, kita harus dimulai dengan berdoa. Mengucap supaya kita nanti lancar, misal usaha lancar, misal sekolah nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, kita absen kehadiran kalian, G. Alan Freditya Rolian, Aufar Nazian Azwa Anam, Aulia Yasmin, Aat Muiz, Andre Tejo, Muhammad Asyam Fali, Muhammad Riyaudin, Nabila Lailatul Zahra, Reno, Nuril Adna. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian masih ingat pembelajaran kemarin tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 12 apa? Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Apa? Oke, betul. Siapa yang memimpin rajanya dulu namanya? Raja Abraha. Nah, itu tahun kelahirannya Nabi Muhammad yaitu 12 Rabiul Awal tahun gajah karena bertepatan dengan perang gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan sekarang mulai itu
Nabi Muhammad pertama kali lahir itu disusui oleh siapa? Yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, itu selama 3 hari. Yang kedua setelah itu langsung disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu menyusui Nabi Muhammad atau merawat Nabi Muhammad itu selama 2 tahun perjanjiannya. Namun karena yang dirasakan setelah Halimatus Sa'diyah memelihara atau mengurusi Nabi Muhammad, beliau hidupnya semakin berkah. Ya, awal mula kambingnya kurus-kurus, orang dia anak, kambingnya berkembang biak dengan banyak. Awal mula air susunya metu sithik-sithik, iso ngemi anake, iso ngemi Nabi Muhammad jadi lemu-lemu. Itu karena dapat berkah ngurusi Nabi Muhammad. Oleh karena itu, yang awal mula perjanjian 2 tahun, Nabi Muhammad Halimatus Sa'diyah meminta lagi tambah 2 tahun lagi. Jadi 4 tahun mengurus Nabi Muhammad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Terus setelah itu setelah 4 tahun Halimatus Sa'diyah menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Dan Siti Aminah mengasuh Nabi Muhammad itu hanya beberapa tahun. Setelah itu Fatimah meninggal dunia. Sekarang kalian saya bagi menjadi 4 kelompok untuk membuat poster tentang kejujuran dari kisah Nabi Muhammad. Nanti kalian saya tampilkan video tentang Nabi Muhammad. Kalian nanti saya buat jadi 4 kelompok. Setelah itu kalian nanti membuat poster tentang kejujuran. Ini sudah? Ini saya bagikan LKPD, nanti kalian buat untuk membuat poster. Sudah semua? Sudah? Oke ya, sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Dan masing-masing kelompok nanti membuat poster tentang kejujuran, sikap kejujuran sehari-hari. Kita mencontoh sikapnya Kanjeng Nabi Muhammad, ge. Nanti buat poster tentang kejujuran. Kita tampilkan video, monggo disimak, ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, kali ini kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 bab 4 meneladani masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setiap tahun di daerah kita atau di negara kita selalu merayakan yang namanya Maulid Nabi. Nah, siapa di antara kalian yang tahu apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi kita. Nabi kita siapa, anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan Nabi Muhammad inilah yang membawa agama Islam sampai saat ini. Nah, anak-anak, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ada yang tahu? Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah atau tanggal 20 April
tahun 571. Nah, saat Nabi Muhammad dilahirkan, ada seorang yang membantu proses kelahirannya, yaitu seorang bidan yang bernama Siti Syifa. Nah ini anak-anak, jadi bidan inilah yang membantu saat kelahiran Nabi Muhammad. Anak-anak Nabi Muhammad juga seperti kita, mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, dan paman. Nah, coba siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Ibunya Aminah. Jadi ibunya bernama Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Sedangkan pamannya Abu Thalib. Nah ini anak-anak jangan sampai keliru ya antara kakeknya dan pamannya. Karena ini agak mirip gitu anak-anak ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sedang pamannya Abu Thalib. Nah anak-anak, supaya kalian mudah untuk mengingat tanggal, bulan, hari, dan tahun kelahiran Nabi kita, serta nama-nama keluarga Nabi kita, ayo kita nyanyikan ya. Kita membuat lagu ya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Oke, kita mulai dulu anak-anak ya. 1, 2, 3. Hari Senin itu lahirnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, di Mekah itu tempatnya. Abdullah itu ayahnya, Aminah ibundahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, membawa risalah Islam di dunia akhirat. Nah anak-anak, kalau kita melakukan seperti ini, maka anak-anak akan gampang mengingat dan menghafal kelahiran Nabi kita, serta menghafal nama-nama keluarga dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kota Mekah, anak-anak. Disinilah Nabi kita dilahirkan. Coba anak-anak kita amati ya. Inilah gambar tempat kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya 3 bulan. Nah, anak-anak mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, sang kakek Abdul Muthalib sangat bahagia, sangat senang anak-anak. Sampai si bayi Nabi Muhammad didekap, diciumnya, bahkan diajak lari mengelilingi Ka'bah. Dan diajak masuk ke dalam Ka'bah, diajak berdoa dan bersyukur. Nah setelah itu anak-anak, saking senangnya kakeknya si Abdul Muthalib, si kakek Abdul Muthalib ini anak-anak ya. Kemudian sang bayi ini, sang cucu ini diajak keluar dan ditunjukkan orang-orang banyak sekali. Ditunjukkan bahwa cucunya yang paling disayangi telah lahir. Nah ini anak-anak, kemudian si Abdul Muthalib, kakeknya tadi, memberi nama cucu kesayangannya dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Nah anak-anak, Nabi Muhammad ini adalah keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Nah Bani Hashim ini adalah salah satu kabilah yang sangat dimuliakan di suku Quraisy. Karena itu kakek Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat dihormati di suku Quraisy. Sehingga
kakek Abdul Muthalib ini di suku Quraisy mempunyai jabatan sikoyah, yaitu pengawas sumur Zam-Zam. Jadi ini anak-anak, kalau ada tamu dari keluar kota Arab atau luar kota Mekah yang menyiapkan dan menyediakan air Zam-Zam adalah si kakek Abdul Muthalib. Nah, anak-anak, menurut para ahli sejarah, Nabi Muhammad itu masih ada keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, baik itu dari keturunan ayah maupun dari keturunan ibunya. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu masih keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lah ini anak-anak, ini adalah silsilah keturunan Nabi Muhammad. Silsilah keluarga anak-anak. Lah ini jadi Abdullah dan Aminah, ayah dan ibu Nabi Muhammad itu adalah masih ada hubungan kerabat dari kakeknya yang bernama Kilab bin Ibnu Murrah. Nah, ini anak-anak ya, kalian simak, kalian perhatikan silsilah keluarga Nabi Muhammad ini. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad lahir, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di antaranya, saking banyaknya anak-anak ya, kita sebutkan beberapa saja. Ini di antaranya adalah keluarnya cahaya yang terang benderang. Kemudian api di negeri Persia yang disembah orang-orang Majusi, lah api ini hidup beribu-ribu tahun tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api ini mendadak mati anak-anak, mendadak padam. Bahkan kerajaan Persia pun hancur, berantakan, hancur luluh karena saat itu diikuti dengan gempa anak-anak ya. Nah, peristiwa yang tidak kalah luar biasanya ini adalah penyerangan pasukan gajah. Mungkin kalian tahu anak-anak, kalau kita setiap sore atau pagi kalau musim hujan banyak sekali burung di sekitar rumah kita anak-anak ya, yang kecil-kecil, mungkin itu anak-anak ya yang jadikan tentara Allah nanti. Nah, penyerangan pasukan gajah ini anak-anak dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abroha dari Yaman. Nah, pasukan ini ketika Nabi Muhammad menjelang lahir, beratus pasukan gajah ini datang menyerbu Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah. Nah ini anak-anak ya, ketika pasukan gajah ini mendekati Ka'bah, dihadang oleh tentara Allah. Ya, apa tentara Allah anak-anak? Ya, burung yang kecil-kecil tadi anak-anak. Namanya burung ababil. Nah, kalau kalian kayak apa tuh burung ababil? Mungkin itu tadi ya. Kalau sore kita melihat burung-burung yang banyak kecil-kecil yang ada di rumah sekitar kita. Seperti itu. Ibarat seperti itu anak-anak ya. Nah, burung ababil ini dikasih senjata oleh Allah yang sangat luar biasa. Senjatanya apa? Ayo, senjatanya itu kerikil kecil, tapi panasnya luar biasa. Karena apa? Karena kerikil kecilnya ini diambil dari neraka. Nah, senjata burung ababil kerikil kecil ini disebut dengan sijil. Nah, ini anak-anak ya. Jadi senjatanya burung yang kecil ini luar biasa sekali. Yang namanya sijil. Nah, anak-anak, apa namanya anak-anak? Sijil. Jadi sijil ini kerikil yang panas sekali yang diambil dari neraka. Nah, ini anak-anak, kita bayangkan ya, satu burung membawa satu kerikil. Padahal satu kerikil kalau jatuh ke gajah, gajahnya langsung tembus anak-anak panasnya. Sampai gajahnya menggelepar dan akhirnya mati. Nah, disinilah anak-anak, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha dihancurkan oleh tentara Allah yang bernama burung ababil. Tentara gajah yang dipimpin Abroha kalah anak-anak, hancur, lari. Sampai akhirnya Raja Abroha pun meninggal. Nah, ini anak-anak,
peristiwa penyerangan pasukan gajah inilah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah ini anak-anak, ini nanti bisa kalian baca beserta ayatnya, beserta artinya, biar kalian tahu, oh iya penyerangan gajah itu ternyata disebut juga di dalam Al-Quran. Nah anak-anak, mulai sekarang kalian tahu kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah. Nah karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham. Anak-anakku yang sangat Bu Guru sayangi. Nah ini anak-anak ya. Pada masa zaman Arab dulu, pada masa kelahiran Nabi Muhammad, tradisi masyarakat Arab kalau mempunyai anak itu disusun. Oke, setelah kalian melihat video tadi yang saya tampilkan, nanti kita sepakati, kalian buat poster itu kita sepakati berapa menit? Yakin 5 menit selesai? 20 menit. Saya kasih waktu 20 menit untuk membuat poster, nanti dikumpulkan, ditampilkan ke depan semuanya, nanti kita foto bersama. Oke guys, sepakat ya 20 menit ya? Oke. Ini tak usah. Ini nanti ditulisin nama-nama kalian ya. Ya. Tulisin temenan ini. Oke, coba lihat hasil kalian. Ini nanti tulisin nama-nama kalian, ya, nama lengkap ya. Itu ya, tulisin nama kalian ya, lengkap ya. Semua ya. Balik. Ini ditulisin nama lengkap kalian semua ya. Ini ditambahi lagi tulisannya ya, seperti ini, biar lebih rapi. Siapa lagi yang maju? Oke, ini bagus ini. Ini sudah cukup, Ya, sudah cukup, bagus. Oke, sudah waktunya sudah selesai. Silakan tugasnya dikumpulkan ke depan untuk diberi penilaian. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, ayo. Untuk kelompok yang pertama siapa ini? Kelompok yang pertama Jihan Dinda. Ini posternya ada gambaran penemuan dompet. Ya, penemuan dompet bukan milik kita. Ini adalah salah satu poster tentang kita harus jujur. Kalau kita menemukan barang
harus kita kembalikan milihnya siapa. Contohnya nak sekolahan nak roh nama petelot tah pulpen ojo langsung bawa tas ya. Ya, di umum siapa ini? Di umum milik siapa ini ya? Nanti dikembalikan yang mempunyai. Ini cukup bagus untuk kelompok 1, kelompoknya Jian, Dinda, Natasha, Vita, Saufa, Zara dan Tuba. Dan kelompok kedua, kelompok Aulia Yasmin, Nabila, Nuril, Vina, Reno. Posternya prestasi penting jujur yang utama. Prestasi itu jujur yang utama itu ojo menyontek, jangan menyontek ya. Ya. Kelompok ketiga, kelompok Aat Muiz, Delia Udin, Salsa, Alan dan Cynthia. Nah, ini posternya berani jujur, kendel jujur. Kene ngelakoni kesalahan jujur. Kalian ketika melakukan kesalahan jujur, jangan takut ketika kamu jujur ya. Kelompok terakhir, kelompok 4, kelompok Zifara, Rinda, Husni dan Asyam Fali. Posternya yaitu bangga berlaku jujur. Ya, kita harus bangga ketika kita dapat melakukan sikap jujur, karena jujur itu berat. Gitu ora? Oke, kalian lagi contohnya kalian membohongi orang tua. Bapak, Ibu, aku mau belajar kelompok, tapi ternyata kalian bermain, pergi mancing, yang perempuan pergi ke kafe, contohnya seperti itu ya. Nongkrong dengan teman-teman, bilangnya belajar kelompok itu tidak boleh ya. Kalian harus berani jujur, walaupun itu pahit ya. Oke, kita pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan mejanya ditaruh seperti semula tadi. Setelah itu kita nanti terus berdoa. Sekarang kita sudah selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa sikap kejujuran itu penting ya. Jangan sampai kita berbohong hanya demi yang tidak penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.